Bearing seater yang bikin CVT meledak. Itu gimana sih kasusnya? Ini adalah penilaianku secara objektif dan subjektif supaya kalian lebih memahami tentang kasus CVT yang lagi viral, yaitu kurang lebih 2 hari yang lalu sebuah CVT motor meledak dan dituduh bahwa bearing seater adalah penyebabnya. Di sini kita bakalan pakai logika ya dengan fakta-fakta yang ada dan pastinya penilaiannya secara objektif dan subjektif. Oke? Secara objektif, bearing seater itu bisa berpotensi untuk merusak CVT. Bahkan bisa juga seperti kasus yang sudah terjadi, yaitu meledak. Dengan catatan. Yang pertama adalah barangnya berkualitas jelek ya. Itu sudah pasti kemungkinan yang terbesar. Karena biasanya kalian itu mencari sesuatu yang murah meriah, harga pelajar, budget terendah serendah-rendah mungkin yang mengesampingkan namanya kualitas barang. Yang kedua adalah ada namanya kesalahan dalam proses pemasangan. Dan yang ketiga adalah pemaksaan saat penggunaan ya. Entah itu kalian saat berkendara maupun saat tes dyno. Untuk secara subjektif, aku gak mau terlalu banyak berasumsi terlalu liar ya, alias mengeluarkan teori-teori yang liar supaya tidak ada namanya tuduhan-tuduhan yang merugikan ke pihak-pihak yang terkait. Dan aku mohon maaf sebelumnya jika aku ada salah info atau salah mengutarakan, harap dibantu untuk diperbaiki atau dikoreksi ya, alias CMIIW, correct me if I wrong. Logikaku adalah kemungkinannya bukan pada bearing seater, karena aku lihat di video yang ya memang sudah dihapus oleh yang bersangkutan ya. Jadi aku hanya lihat itu dari beberapa postingan orang ya, jadi aku belajarnya itu bener-bener yang sampai ngeliat tuh detail-detailnya. Jujur aja ini memang agak susah ya dilihat dari segi pandang sudut CVT. Maksudnya adalah karena dari posisi CCTV ya, kamera yang ada itu ya, itu merekamnya tidak menunjukkan secara langsung ke arah visual CVT motor tersebut ya, dengan arah yang pas. Jadi kalau kita lihat ya dalam video itu posisi CVT-nya agak berlawanan dengan posisi CCTV. Pokoknya aku hanya berdasarkan dari CCTV yang kulihat ya. Jujur ya, karena ada posisi yang seperti itu ya, aku ada satu yang menjanggal ya. Apakah kondisi CVT saat terjadinya peristiwa itu ya? Iya, itu kan memang lagi digeber ya. Apakah kondisi CVT-nya sedang dibuka atau sudah terpasang dengan cover atau penutup CVT? Pengamatan aku adalah ya seperti ini ya. Cover CVT itu bahannya metal, bahannya keras, bukan plastik ya. Itu sudah pasti. Dan fungsinya untuk melindungi part CVT dari sisi dalam dan sisi luar. Rasanya hampir mustahil juga ya kalau cover CVT itu akan hancur berlubang akibat pentalan pecahan mangkok kampas ganda atau part lain dari dalam CVT yang berujung terlemparnya pecahan-pecahan keluar dari CVT melalui celah itu. Logikaku ya, ini logikaku. Seandainya mangkok kampas ganda itu pecah ya karena efek dari pemasangan bearing seater, jujur aja ya, dengan kondisi cover CVT yang sudah terpasang, harusnya tidak sampai terlempar keluar seperti di video ya. Setidaknya pecahan akan tertahan di dalam CVT atau tertancap di dinding cover CVT. Itu logikaku ya. Sedangkan saat kejadian, jikalau memang kondisi cover CVT-nya tidak terpasang, maka hal yang terburuk adalah yang sesuai terjadi dalam video. Sebaliknya, kalau kondisinya terpasang dengan baik dan tetap terlempar ya, itu aku ada asumsi lain, yaitu cover CVT yang digunakan adalah bukan yang original alias yang aftermarket ya. Mungkin langsung menggunakan plastik dan sebagainya. Mungkin bisa jadi ya. Karena kan kalau plastik sudah pasti bakalan rentan, sedangkan kalau metal itu lebih kuat ya. Namun kalau ini memang ya
cover CVT terpasang dengan baik di motor, jujur aja logikaku belum sampai kayak gimana pecahan bisa keluar dari CVT ya dengan kondisi sudah terpasang rapi seperti itu ya. Hal ini aku ketahui ya karena dulu aku sempat pengen bikin video visual CVT di motorku ya dengan kondisi yang terbuka pada saat tes dyno ya. Tapi aku dilarang melakukannya karena apa ya? Karena akan menyebabkan area puli terutama yang di bagian belakang ya kayak mangkok, kampas ganda, sliding shift dan asnya itu bakalan bengkok dan parahnya adalah bisa patah yang menyebabkan satu area CVT bakalan kena dampak atau efek atau korbannya. Saat ini ada dua hal yang patut diperhitungkan. Yang pertama adalah apakah bearing seater itu memang berbahaya. Yang kedua adalah apakah memang benar penyebabnya dari bearing seater. Hal yang pertama adalah menurut aku pribadi kembali ke faktor objektif ya, yaitu kualitas barangnya. Kalau memang bearing seater itu kualitasnya bagus dan memang kuat ya itu bakalan tetap aman kok. Sebaliknya kalau memang murah dan kualitasnya jelek ya udah mampus aja gitu loh. Karena orang memakai bearing seater itu bukan setahun 2 tahun ya, tapi kalau aku lihat ke belakang itu sudah bertahun-tahun dan baru kali ini ada namanya CVT meledak dan memang dituduhkan adalah bearing seaternya. Namun kembali juga ya kepada orang yang masangnya seperti apa dan juga cara pakainya seperti apa ya. Maksudnya adalah sekalipun barangnya memang bagus, kuat ya, tapi yang pasangnya salah atau asal-asalan serta pemakainya juga brengsek, ya apapun bakalan rusak. Ibaratnya kayak gini deh yang mobil miliaran rupiah, ya kita ngomongnya adalah motor sport ya atau apapun itu, punya fitur keselamatan yang lumayan tinggi, tapi tidak menjamin 100% keselamatan orangnya atau yang ada dalam mobil itu maksudnya. Karena aktor Paul Walker itu meninggal kok di dalam mobil sport harga miliaran. Hal yang kedua adalah jikalau ternyata adalah plot twist alias bukan dari efek pemasangan bearing seater yang dituduhkan seperti dalam video ya sebagai penyebab CVT yang meledak, maka faktor X apa yang menyebabkan atau penyebabnya? Kalau dari sisi pandangku ya jujur aja sih kemungkinan adalah antara part lain yang dipasang dengan kualitas barang yang jelek seperti misalnya kayak mungkin mangkok custom bolong-bolong atau yang imitasi, bisa jadi kampas ganda yang tidak sesuai atau imitasi, pair CVT yang berkualitas jelek, atau ada namanya kesalahan dalam prosedur pemasangan. Plot twist kan? Info terakhir adalah ini bearing seater yang dulu aku terima dari subscriberku ya, yang kalau kalian nonton di videoku yang lama yang tahun lalu, ini aku sudah pakai dari 1,5 tahun kurang lebih, dan aku pemakaiannya untuk sehari-hari maupun juga touring di sekitar Bali maupun aku keluar Bali ya. Ini tidak ada namanya kerusakan dan masih mulus. Sekali lagi ini adalah pendapatku secara objektif dan juga subjektif yang menggunakan logika dan pengalaman aku selama ini. Semoga kalian tercerahkan dan lebih bijaksana dalam memilih barang apapun serta pemasangan dan juga pemakaiannya. Karena kalau kalian bijak, harusnya motor kalian itu bakalan aman. Oke? Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.